Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 760 Ancaman. Semua orang pernah bertemu dengan penipu, bertemu dengan berbagai jenis penipu, tetapi tidak ada yang pernah melihat penipu yang menggunakan anak kecil untuk menipu. Seorang ibu yang dapat membunuh anaknya sendiri, lalu menggunakan mayat tubuh anaknya untuk menipu, seberapa kejamnya hati orang tersebut untuk melakukan hal seperti ini. Ardelina Chen hanya merasa sedikit mati rasa di kulit kepalanya, ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan di hati. Ibu dari anak itu juga dengan tergesa-gesa berdiri, dan memeluk mayat anak itu, menunjuk ke Thomas Kin dan memarahinya. Apa yang kamu bicarakan? Bajingan, apakah aku bisa membunuh anak aku sendiri? Begitu banyak orang yang melihatnya, kamu masih berani berkata yang bukan-bukan, aku akan memanggil polisi dan menangkap kamu juga. Thomas Kin tersenyum sinis, baiklah, kamu panggil polisi, aku ingin melihat apakah kamu berani memanggil polisi. Ekspresi ibu anak itu membeku, lalu berkata, anak aku telah meninggal, tidak ada gunanya bagi aku untuk menelepon polisi untuk menangkap kamu, aku ingin kompensasi, segera berikan uang, tidak perlu 4 miliar, 2 miliar saja sudah cukup, jika tidak jangan salahkan aku tidak bersikap sopan. Setelah mengatakannya, ada beberapa pria yang mengepung dari depan dan belakang bersiap untuk beraksi, membuat Thomas Kin dan Ardelina Chen terkepung di dalam. Wajah Ardelina Chen berubah, dia baru menyadari, ternyata beberapa orang itu adalah bagian dari kelompoknya, yang tadi menggunakan ponsel merekam juga orang dari kelompok mereka. Ardelina Chen secara naluriah bersandar ke Thomas Kin, berdiri di belakang Thomas Kin, sedikit takut. Thomas Kin mencibir, sekarang kamu sudah mengerti, orang-orang ini adalah perdagangan manusia. Apakah? Ardelina Chen sangat terkejut, tidak disangka orang-orang ini adalah pedagang manusia. Anak ini hanyalah salah satu dari banyak anak yang mereka culik. Dalam perjalanan, mereka menemukan bahwa anak itu sakit parah, apalagi karena mereka diculik, mereka tidak berani ke rumah sakit untuk berobat, maka dengan mudah, memberi obat kepada anak itu, membuat anak itu mati. Lalu meminta bantuan di kereta api, selama ada dokter yang mengambil tindakan, maka dokter itu akan diperas. Nona Chen, kamu sedang sial. Wajah Ardelina Chen sangat suram, dia tidak menyangka akan ada orang yang hiruk pikuk di dunia ini, dan nyawa anak mereka di mata mereka seperti tidak berharga. Penculik anak sangat kejam. Mata ibu anak itu menyipit, mengedipkan mata pada orang lain. Orang-orang kekar semua itu mengambil tongkat di tangan mereka, satu persatu dari mereka tampak sangat kasar, tampak siap bereaksi. Para pedagang manusia ini, mereka semua adalah generasi hiruk pikuk, jika benar-benar mulai beraksi tidak ada keraguan. Ardelina Chen kaget, wajahnya sedikit pucat, mereka begitu banyak orang, jika benar-benar beraksi maka mereka berdua bukan tandingan mereka. Sangat menyesal, jika dia tahu sejak awal maka dia mendengarkan kata-kata Thomas Kin, tidak akan ikut campur. Thomas Kin mencibir, ingin beraksi. Tempat ini terlalu kecil, pergi ke belakang mobil, juga bisa diterapkan. Ibu dari anak itu mendengarnya, segera menganggukkan kepala, baik. Begitu banyak orang, jika benar-benar berkelahi, sekitar ada beberapa penumpang, jika penumpang membantu Thomas Kin, mereka juga tidak dapat dengan mudah melakukannya. Thomas Kin meminta untuk pergi ke tempat yang lebih luas, maka akan lebih bagus. Thomas Kin menepuk bahu Ardelina Chen dan menariknya ke belakang, kamu duduk di sana, aku sendiri yang mengurusnya. Ardelina Chen didorong oleh Thomas Kin, pantatnya dia duduk di tempat duduk. 7 atau 8 orang berkumpul di sekitar Thomas Kin, berjalan ke depan gerbong. Di bagian belakang gerbong, beberapa pria kekar mencibir. Bocah, ikut campur, ini harga yang harus dibayar. Thomas Kin tersenyum sinis, oh.
Benarkah? Ardelina Chen duduk di gerbong kereta duduk dengan tidak tenang, sangat khawatir, apalagi dia yang menyebabkan masalah ini. Akibatnya Thomas Kin yang dipukuli, membuatnya merasa sedikit menyesal. Ardelina Chen berdiri, mengambil sebotol bir dengan tenang berjalan ke arah sana. Dr. Stranger, bab 761 Aku ahli seni bela diri. Namun, ketika dia berada di ujung gerbong, dia terkejut melihat keadaan yang ada di depannya. Para pedagang manusia itu semuanya tergeletak di tanah, dengan hidung dan wajah bengkak, pakaian yang compang camping, sedangkan Thomas Kin berdiri di samping sambil memeluk mayat anak Itil, wajahnya tampak tenang. Kamu mengalahkan mereka semua. Sekitar 7-8 orang ini tampak kuat, kecuali wanita itu, setiap pria itu tampak kekar. Jika berkelahi, rasanya tubuh kecil Thomas Kin tidak cukup kuat untuk melawan mereka semua. Thomas Kin berkata pelan, "Ya." Ardelina Chen tampak terkejut. "Bagaimana kamu melakukannya?" Thomas Kin tersenyum dan berkata, "Aku jago seni bela diri." Ardelina Chen memutar matanya, "Tidak usah bicarakan lagi, cepat lapor polisi." Dengan cepat, Ardelina Chen menelepon polisi, untuk mengendalikan semua pedagang manusia ini, lalu keduanya berjalan kembali ke gerbong. Ardelina Chen merasa sangat tidak nyaman melihat mayat anak itu berada di pelukan Thomas Kin. Anak ini terlalu menyedihkan, dia tidak bersalah, apa yang harus kita lakukan dengan mayat ini? Kata Thomas Kin, tentu saja menyelamatkannya, minggir. Ardelina Chen tertegun. Menyelamatkan? Kamu bercanda? Dia ini sudah tidak ada tanda vital selama 10 menit lebih. Menurut logika pengobatan barat, seseorang dapat disimpulkan mati karena dalam waktu 10 menit sudah tidak ada tanda vital, dan hampir tidak ada keajaiban. Mungkin anak ini dibius, atau dicekik sampai mati, lalu Thomas Kin berkata ingin menyelamatkannya, pasti terlalu sulit bukan? Thomas Kin meletakkan anak itu di kursi, dan semua orang di sekitar situ melihatnya. Orang-orang ini adalah penumpang. Melihat wajah anak itu yang sudah berwarna biru ungu, mereka semua mengerutkan kening, tidak tahan melihat pemandangan itu. Beberapa wanita yang hatinya lembut mulai menyeka air mata mereka. Anak sekecil ini, jika ayah ibunya tahu, hati mereka pasti akan sakit. Anak ini sudah mati, bagaimana bisa diselamatkan? Biarkan dia pergi dengan tenang. Benar, anak itu masih sangat kecil, dia sudah tidak bernyawa, sudah tidak bernafas, jangan mempersulit dia. Kalian tidak akan menjadikan anak ini untuk bahan percobaan, bukan? Semuanya berpendapat, meskipun tidak ada kata-kata yang menyakitkan, tetapi maksudnya untuk menyuruh Thomas Kin agar jangan menyiksanya lagi. Anak ini sudah mati, jadi apa yang kamu lakukan? Namun, Thomas Kin tidak peduli dengan kata-kata dingin orang-orang ini. Sebaliknya, setelah membaringkan anak itu, dia melepas mantelnya, mengeluarkan jarum perak, dan menusuk bagian dalam siku anak itu. Akupuntur. Chen Yuan tercengang, tapi dia tidak menyangka pria ini ternyata seorang tabib. Jangan ilhat saat berkelahi. Touch Chen Yuan sedikit lemah. Bagaimanapun juga Chen Yuan itu wanita, pasti lemah jika berkelahi. Tetapi dalam hal medis, jelas-jelas Ardelina Chen merupakan salah satu ahli terbaik di China, dan dia tidak menyangka pemuda ini akan menjadi rekannya. Ardelina Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tetap berdiri di samping Thomas Kin yang bersiap untuk melakukan sesuatu. Panggil aku jika butuh sesuatu. Thomas Kin tersenyum, kamu tidak bisa berkelahi, Imelda, ambilkan bekam api. Imelda segera mengeluarkan 2 bekam api, kapas alkohol dan barang-barang lain dari bungkusan yang dia bawa. Ardelina Chen hampir saja memakinya, aku akan pukul kamu, lalu masih bilang dia tidak pandai berkelahi. Kamu tidak tahu apa identitasku, masih bisa bilang aku tidak cukup hebat. Aku ini wakil ketua rumah sakit Seng, ahli kedokteran tingkat nasional. Di sampingnya, Ardelina Chen sedang emosi, tapi dia tidak berani mengganggu,
Lagi pula dia tidak tahu apa-apa soal tabib, jadi dia hanya bisa melihat. Ketika Thomaskin menusuk 2 jarum perak, tiba-tiba wajah anak itu memerah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbago.